Shalom, apa kabar saudara-saudari di dalam Tuhan? Kiranya berkat, rahmat, serta sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah dalam kehidupan kita dimanapun kita ditempatkannya. Saya percaya hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan hari baru, kesempatan baru, serta kekuatan baru bagi kita, anak-anaknya. Pergeseran perekonomian dari konvensional ke digital mengakibatkan perubahan demi perubahan yang mau tak mau harus diikuti oleh para pelaku usaha. Ada yang tumbuh, ada yang tumbang. Namun akhir-akhir ini lebih banyak perusahaan yang tumbang. Hal ini diperparah karena mayoritas UMKM Indonesia masih belum mampu bersaing dengan produk-produk impor. Dengan adanya perdagangan bebas antara produsen luar negeri dan konsumen dalam negeri semakin tanpa batas. Tentu hal ini adalah bencana bagi para pelaku usaha dalam negeri. Banyak bisnis retail raksasa yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu gulung tikar. Pelaku usaha dalam negeri dipaksa bersaing dengan produk-produk impor di tengah pandemi. Dan di belakang produk-produk impor tersebut, tentu ada perusahaan besar multinasional yang bermain. Benar-benar kondisinya seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, terlebih dahulu saya ajak saudara-saudari untuk membagikan berkat rohani ini kepada orang-orang terdekat, supaya saudara-saudari sekalian juga menjadi sarana saluran berkat. Jika saudara-saudari ingin mendapatkan berkat-berkat rohani dari kami setiap harinya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Kitab Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 mengatakan, "Siapa yang mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua, orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda." Beberapa perusahaan retail besar yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dan sudah mengakar di negeri ini dapat kita jadikan contoh tentang betapa cepatnya harta benda itu hilang. Harta benda yang sudah dikumpulkan puluhan tahun hilang dalam sekejap. Kitab Amsal memperingatkan kita untuk tidak bergantung kepada harta benda yang kita miliki, karena dunia akan terus berubah dan perubahan itu akan semakin cepat. Kitab Amsal memberi arah kepada kita untuk hidup saleh supaya kita dapat tetap berkembang dalam perubahan yang semakin cepat ini. Mengapa kita diminta untuk hidup saleh? Karena orang saleh pasti profesional, namun orang profesional belum tentu saleh. Orang hidup kudus pasti baik, orang baik belum tentu hidup kudus. Standar kesalehan atau kekudusan yang ditetapkan oleh firman Tuhan berada jauh di atas standar dunia. Jika kita hidup saleh atau hidup kudus, kita tidak akan kesulitan untuk menghadapi perubahan yang semakin cepat ini, karena standar kita jauh di atas standar dunia. Bukankah orang profesional jujur, setia, dan dapat dipercaya sudah sangat langka di negeri ini? Orang yang mengandalkan Tuhan akan berkembang seperti tunas muda, perlahan namun pasti. Tidak ada yang dapat membendung karena Tuhan Yesus selalu bersamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan kali ini. Kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus itu semakin hari semakin berkuasa atas kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin hidup kudus. Karena tanpa Roh-Mu yang berkuasa atas kami, mustahil bagi kami untuk mencapai standar kekudusan beserta berkat-berkat yang ada di dalamnya. Mari ya Tuhan, kami undang Roh-Mu semakin berkuasa atas kami dari hari ke seharinya. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan kali ini memberkati saudara sekalian.
Jika renungan ini memberkati saudara-saudari sekalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.